Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini saya ingin membuat kembali untuk bagian spool speaker 15 in ya teman-teman. ACR 15 500 atau 15 600 juga bisa ya. Di sini kawatnya kita gunakan 0,25 ya. Dan untuk kokernya kita gunakan aluminium. Untuk bagian dalam sudah kita amplas ya. Dan untuk bagian luar sudah kita amplas juga. Dan untuk alat gulungnya ini diameternya 60 mm ya. Jadi nantinya akan menjadi 60,5 teman-teman. Nah ini kita ukur 60 mm, 0 ya. Jadi pada saat kita beri pengganjel nanti mika seperti ini, itu diameternya akan naik ya. Bentar kita akan ukur dulu. Saya akan beri 2 ya karena kita sesuaikan saja ketebalan mikanya agar mendapatkan nilai yang pas atau diameter yang pas yaitu 60,5. Kita ukur. Oke, di sini tertera 60,5 ya, teman-teman. Nah, 60,5. Kenapa harus diberi mika, Bang? Karena agar memudahkan kita saat melepas spoolnya, teman-teman ya. Oke, jika sudah seperti ini untuk persiapannya sudah lengkap dan untuk bagian lem kita akan berikan nanti ya. Kita akan beritahu nanti ini ada lem yang tersisa ya di alat gulungnya. Nanti kita akan gunakan lem yang lem epoksi teman-teman ya. Nanti akan saya perlihatkan. Oke, kita pasang dulu ke alat gulungnya ya. Dan buat teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Di sini kita saling belajar ya teman-teman. Jika ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nah untuk lilitannya nanti itu akan terhitung di kalkulator sini ya. Nah kenapa ini kalkulatornya sudah saya modif ya teman-teman. Kita setting dulu. Kita arahkan ke angka 0 lalu kita putar. Satu putaran maka akan naik di angka 1 ya dan seterusnya. Nah untuk video pembuatannya juga ada di video sebelumnya teman-teman. Oke lanjut kita akan pasang mikanya ya. Ini ingat jangan sampai teman-teman lupa pasang mika. Kenapa kita pasang mika dulu? Karena spool ini in out ya teman-teman. Jadi spool luar dalam ya. Nah saya akan pasang 2 mika ya. Kita sesuaikan ya, jika mikanya tebal atau teman-teman pakai kertas yang agak tebal itu bisa satu lapis saja bisa ya. Tapi usahakan gunakan mika yang plastik teman-teman. Karena itu lebih apa ya? Lebih mudah teman-teman ya dan juga bisa dipakai berkali-kali. Oke, jika sudah seperti ini untuk mikanya kita beri pengganjal lagi di dua sisi bagian di bagian sini. Oke. Jadi saat kita lepas spoolnya nanti itu mudah. Kita tinggal tarik yang 2 ini. Teman-teman. Nanti kita akan perlihatkan juga ya cara saya. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman. Ya. Ini tinggal akan kita bengkokkan untuk bagian kokernya. Nah, caranya seperti ini, kita tekuk di pipa lalu akan kita tarik. Nah, seperti ini. Pipa kecil juga bisa. Nah, oke, ini akan membuat kokernya melengkung ya. Nah, jadi kita sesuaikan saja. Jika sudah dirasa pas seperti ini tinggal menggulung spoolnya ya. Oke. Saya rasa ini lengkungannya atau lingkaran kokernya udah bagus ya. Tinggal kita gulung kawatnya ya. Kita gunakan kawat 0,25. Untuk lemnya sudah saya siapkan di sini ya. Nah, lemnya di sini teman-teman. Pulok ya, merek Pulok. Lem epoksi teman-teman. Oke, lanjut akan kita lilit kembali. Lilit dulu ya. Kita lilit dulu untuk bagian kawatnya teman-teman. Kita gunakan kawat murni tembaga Hellenic teman-teman. Yang terpenting di sini kawatnya tembaga ya, agar hasilnya maksimal. Untuk lebar lilitannya di sini saya akan beri 16 mili. Oke, masih muat 16 mili ya. Lanjut
tinggal akan kita lilit teman-teman. Kita arahkan ke 0 dulu di kalkulator. Oke. Lalu kita luruskan dan tinggal kita lilit sampai ke kiri ya. Sampai diameter lilitannya itu dirasa udah pas, yaitu 16 mili teman-teman. Menggunakan kawat 0,25 dengan diameter spool yaitu 60,5 mm ya teman-teman. Ini untuk spool ACR ya, 15 inci dengan tipe 15500, 15600 juga bisa ya. Diameter spoolnya sama ya. Kita ukur dulu. Di sini 16,7 pas teman-teman ya. Kita akan coba kunci dulu ya. Kita kunci di sini. Oke, 16,7 ya mm. Jadi ini kita lebihkan. Jadi nanti akan kita kurangi lilitannya mungkin 3 lilitan saat kita rapikan ya. Jadi pasnya 16 mm. Oke, untuk lemnya kita aduk rata seperti ini. Lalu akan kita beri di mika aluminiumnya atau koker bagian dalamnya ya. Kita lem saja di bagian sini. Nah, agar hasilnya kuat teman-teman, itu kita cara beri lemnya kita gunakan spons seperti ini ya. Dan juga jangan terlalu tipis untuk bagian dalam ini, karena di sini saya hanya mengelem di bagian kokernya ini, tidak ngelem di di lilitan yang tadi teman-teman. Boleh dilem juga, tapi itu kayaknya agak kalau dilihatnya agak kurang bagus lah teman-teman. Nah, jika hanya bagian kokernya saja dilem bagian dalamnya, itu lumayan ya, dan juga kuat ya. Usahakan pengelemannya jangan terlalu tipis ya, karena lemnya hanya di bagian kokernya. Jika seperti ini ya, cara seperti ini. Nah, jadi kita usahakan agak tebal bagian dalam kokernya. Oke, jika sudah seperti ini kita kunci lagi, lalu akan kita lem lagi bagian kokernya untuk gulungan yang kedua ya, atau gulungan yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini tipis-tipis saja teman-teman. Ini tipis-tipis saja, nggak apa-apa. Oke, kita ratakan. Untuk ujung tadi itu kita keluarkan di sela-sela antara koker ya, antara sini ya, sela-sela sini teman-teman. Nah, kita keluarkan di sini. Oke, paham ya. Lalu akan kita gulung perlahan. Kita luruskan dulu lilitan pertamanya. Lalu bisa kita geser kokernya ataupun mika aluminiumnya jika agak miring. Jadi kita sesuaikan di sini. Oke, kita luruskan hingga dirasa benar-benar lurus ya. Oke, jika sudah lurus tinggal kita gulung sampai bagian yang kita gulung ini sejajar dengan gulungan yang pertama tadi. Sembari kita rapikan jika ada yang renggang ya. Oke, kita luruskan, kita gulung sampai sejajar bagian lilitan yang bawahnya. Oke, dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya yang baru bergabung, agar teman-teman tidak ketinggalan video-video atau ilmu yang mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Dan juga bagikan ke teman-teman lainnya agar teman-teman kita bisa dapat pengetahuan yang mungkin bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, jika sudah seperti ini tinggal kita potong ujungnya, lalu akan kita rapikan jika ada yang renggang ya. Nah, dan untuk total lilitannya ini nanti tertera di kalkulator teman-teman. Kita akan lihat ya berapa lilitan. Oke, dan totalnya di sini 138 lilitan untuk totalnya. Tinggal menunggu lemnya kering lalu akan kita rapikan ya. Dan setelah beberapa jam ini saya tunggu, saya tinggal tadi sekitar 3 jam ya, nggak apa-apa.
karena saya ada pekerjaan lain juga. Jadi saya tinggal sekitar 3 jam. Dan saya rasa lemnya udah kering, tinggal kita lepas dari alat gulungnya teman-teman. Nah, kita tarik bagian yang mika pengganjilnya yang ini. Nah, kita tarik satu lagi. Ini agak seret. Ini kita keluarkan perlahan. Nah, ini agak seret ya dikit. Bentar. Dorong alat gulungnya, oke. Saat melepas spool seperti ini, jika agak seret itu jangan dipaksa ya, bisa-bisa spool penyok teman-teman ya. Oke, jika sudah keluar seperti ini hasilnya sangat mantap ya. Lihat spool bagian dalam sangat bersih. Oke, wah mantap sekali teman-teman. Nanti akan kita buat lubang sirkulasi udaranya ya. Jadi spool ini spek balap yang akan kita buat. Untuk lilitan bagian dalam kita keluarkan di bagian sini ya. Nah, ini lilitan bagian luar ini terlalu tinggi. Kita sejajarkan dengan lilitan bagian dalam. Jadi kita kurangi lilitannya sedikit agar sejajar ya. Oke, bentar. Oke, mungkin sampai di sini udah sejajar ya. Tinggal kita kunci sementara di sini. Nah, ini lilitan bagian dalam kita keluarkan di sela sini ya. Nah, ini harus di luar teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, mantap ya. Udah paham? Jika sudah seperti ini ujungnya tinggal kita potong dulu karena terlalu kepanjangan ya. Lalu akan kita rapikan, kita beri baju spool teman-teman. Akan kita pasang kembali di sini ya. Kita gunakan satu mika dulu. Jadi cara saya pasang baju spool itu seperti ini teman-teman. Ini menurut saya jadi beda orang beda ini ya, beda cara teman-teman ya. Cara saya seperti ini. Nah, ini akan saya ganjel menggunakan kertas biasa karena ini in out. Jadi bagian mika ini tidak ketarik oleh apa? Tidak ketarik oleh apa namanya teman-teman? Kertas atau baju spoolnya ya. Jika kita pasang seperti ini. Nah, ini tinggal pasang baju spoolnya. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak telah menonton ya, atau setia menonton channel kita ini. Di sini kita saling berbagi pengetahuan, bukan bermaksud untuk menggurui ya. Jadi kita di sini saling belajar teman-teman. Jadi jika ada yang tidak saya tahu, otomatis saya tanyakan ke teman-teman juga ya. Jadi begitupun sebaliknya. Oke, kita pasang baju spoolnya. Ini tinggal dikit lagi ya, kita ratakan. Nah, oke teman-teman. Ini untuk baju spoolnya saya gunakan lakban, tapi bukan lakban biasa teman-teman ya. Jadi ini lakbannya agak mahal ya. Dan mungkin ini jarang dijual teman-teman. Tapi di daerah saya banyak teman-teman. Oke, seperti ini spoolnya ya. Nah, oke, bagian dalam mantap jiwa teman-teman, sangat rapi ya. Ini siap dijual. Dan untuk bagian lubang sirkulasi udaranya juga akan kita buat ya. Oke, di sini saya akan menggunakan alat pelubang kertas ya. Ini namanya alat pelubang kertas, cari saja di toko online. Toko online itu banyak teman-teman. Harganya murah ya. Saya beli sekitar 25-an ya kalau nggak salah. Ini tergantung teman-teman lubangnya mau ukuran berapa, itu ada semua ya. Oke, spoolnya udah jadi teman-teman ya. Ini sudah siap kita jual teman-teman, karena ini pesanan orang ya. Oke, mantap teman-teman, hasilnya maksimal ya. Jos, jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe, nyalakan loncengnya yang belum nyalakan loncengnya, dan jangan lupa dibagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.